Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi teman-teman. Oke, ketemu lagi nih sama Kak Dada ya di pagi ini. Nah, pada pagi hari yang cerah ini, Kak Dada nih nanti akan mendatangkan teman Kak Dada. Kita mau bahas-bahas seru nih. Kira-kira teman-teman penasaran nggak ya kita mau bahas apa? Langsung aja ya teman-teman, kita panggil nih bintang tamu kita hari ini, Kak Ulfa, silakan. Halo teman-teman, wah pagi ini kayaknya Kak Dada semangat banget nih Kak Dada. Iya, cerah nih Kak, jadi semangat kita. Iya. Oke Kak Ulfa, silahkan nih Kak Ulfa bisa perkenalkan diri dulu. Mungkin ada teman-teman yang belum kenal sih sama Kak Ulfa. Oke, mungkin dari nama dulu ya Kak Ulfa. Kalau di sekolah biasanya dipanggil Kak Ulfa. Tapi untuk nama lengkapnya teman-teman biar tahu, Kak Ulfa itu Ulfa Maulana. Kemudian kakak tinggal di Dukuh, daerah Dukuh. Itu di Kecamatan Dumukti, Kota Salatiga. Dan untuk semester kali ini atau tahun ajaran kali ini, Alfa akan menemani teman-teman Nimbo nih Kak Dada. Jadi kali ini Kak Alfa berkesempatan seru-seruan bareng, belajar bareng, sambil bermain di kelas Nimbo gitu Kak Dada. Oke Kak Ulfa, terima kasih. Kak Ulfa gimana nih sekarang Kak Ulfa kabarnya? Sehat kan Kak? Alhamdulillah sehat dan harus tetap sehat karena supaya Kak Alfa bisa dengan maksimal nih menemani teman-teman Nimbo. Tuh. Oke, nah Kak ini kan seperti yang kita tahu nih Kak, kan situasinya masih pandemi nih ya Kak. Terus Kak Dada pengen tahu nih kira-kira kegiatan kesehariannya Kak Ulfa ngapain aja sih? Kalau di rumah nih, kalau semisal kan kita memang sedang WFH ya nih ya, jadi kita kerjanya dari rumah itu. Selain Kak Alfa kemarin ada kelas sama teman-teman, kelas online tentunya, itu Kak Alfa kan di rumah ada jualan gitu, jadi bantu orang rumah jualan, terus kadang juga bikin nih Kak Dara, kayak bikin kue atau ya apa namanya ya, kayak hobi gitu sih, masak gitu. Kemudian paling juga kalau pas ada waktu, ya bukannya ada waktu sih, maksudnya setiap pagi diluangkan untuk jalan pagi, biasanya sama bapak ibu itu jalan pagi Kak Dara. Oke, berarti itu tadi kesehariannya Kak Ulfa ya selama WFH ini. Nah, ini Kak Ulfa, biar kita tambah kenal deket nih, ngobrolnya tambah enak. Nih, Kak Dada pengen tanya, jadi menurut Kak Ulfa nih, Kak Ulfa itu tipe orangnya yang seperti apa sih? Biar teman-teman juga tahu. Oh, Kak Ulfa nih kayak gini nih orangnya. Nah, kayak gitu. Kak Ulfa bisa nih bantu cerita Kak Ulfa itu tipe orang yang seperti apa? Oke, ini kayak apa namanya, seperti wawancara nih kalau diwawancara Kak Dara ini. Kurang lebih ya Kak? Iya, jadi kalau mungkin kalau Kak Alfa sendiri bukan menganggap sih, kayak mau bilang ke teman-teman bahwa bisa dibilang Kak Alfa orangnya tegas ya, dalam artian maksudnya bisa kayak memposisikan kalau seandainya saat tegas atau saat diskusi serius atau sedang ada obrolan serius, Kak Alfa bisa menyesuaikan tegas, serius seperti itu. Tapi kalau memang saatnya santai, mungkin bisa dibilang atau banyak yang bilang, teman-teman Kak Alfa bilang cukup humoris walaupun garing humornya. Tapi yang penting apa namanya, saat ngobrol itu masih nyambung Alfa ya Kak? Masih nyambung dan kan masih apa namanya ya, kalau diajak ngobrol itu masih apa namanya, harus itu menatap lawan bicara, dan sebisa mungkin kalau Alfa diajak ngobrol itu menanggapi lawan bicara Alfa, walaupun dalam hati atau dalam pikiran Alfa kayaknya obrolannya gimana gitu, yang penting ditanggapi aja gitu. Oh, berarti orangnya responsif gitu ya, respon orang-orang gitu. Insya Allah seperti itu. Oke nih, jadi teman-teman nih yang belum tahu nih, jadi Kak Ulfa itu tegas ya Kak, tapi tahu nih posisinya kapan harus tegas, kapan jadi tahulah posisinya kapan menempatkan diri Kak Ulfa seperti itu. Terus teman-teman jangan khawatir ketika ngobrol sama Kak Ulfa, pasti Kak Ulfa respon nih, kira-kira pasti nanggepin omongannya teman-teman.
Nah, Kak Ulfa, tadi kan Kak Ulfa udah cerita nih tentang keseharian, terus Kak Ulfa itu orangnya seperti apa. Nah, Kak Ulfa punya nggak sih kayak passion gitu? Minatnya Kak Ulfa tuh di bidang apa? Terus kira-kira Kak Ulfa tertarik di hal apa seperti itu? Mengenai passion ya, atau mungkin hal-hal yang disukai. Mungkin cukup banyak sih Kak Dara, kan. Tapi mungkin yang mau Kalva ceritakan di sini beberapa aja, nggak semuanya, karena takutnya kalau semuanya nanti malah berpuluh-puluh menit nanti malah kelamaan. Jadi film kalau, ya Kak kita? Iya, malah jadi kayak film sebenarnya. Kalau mungkin yang saat ini Kalva tekuni atau yang masih Kalva suka itu mungkin masak, ya mungkin dari teman-teman di Lebah Putih atau kakak-kakak juga sebagian besar tahu kalau Kalva suka masak. Kemudian tidak hanya masak, Kak Alfa juga suka kegiatan outdoor nih Kak Dara. Oh. Mungkin Kak Dara pernah tahu kegiatan yang namanya outbound? Tahu nih Kak. Kak Dara dulu pernah juga outbound. Nah, itu. Jadi semenjak Kak Alfa kuliah itu, Kak Alfa tertarik nih dunia outbound atau dunia kegiatan di luar seperti permainan yang menggunakan tali kayak panjat tebing atau flying fox. Nah, mungkin teman-teman lebih familiarnya kegiatan yang namanya flying fox. Nah, itu salah satu kegiatan outbound teman-teman, dan kegiatan outbound atau kegiatan di luar itu tidak hanya flying fox, tapi masih banyak yang lain. Dan beberapa kali Kalva pernah menerapkan outbound atau game atau kegiatan di luar itu di sekolah Kak Dara. Jadi sambil belajar, kita juga sambil bermain di tempat terbuka, di lapangan, atau bahkan di dekat sawah, atau mungkin di belakang sekolah, atau mungkin tempat-tempat yang sekiranya bisa kita jadikan kegiatan dan tentunya itu aman untuk berkegiatan di luar. Karena dalam outbound itu ada yang namanya analisis risiko. Jadi kita harus menganalisis, kita harus lihat tempatnya apakah berisiko, kemudian kalau ada berisiko gitu ya, aman enggak, dan bagaimana cara kita penanganannya, seperti itu Kak Dara. Oke, berarti pasti seru banget ya Kak kelas waktu menerapkan outbound tadi, pasti anak-anak seneng nih belajar di luar seperti itu. Teman-teman kecil di Lebah Putih antusias banget Kak kalau diajak keluar kelas gitu. Oke, nah ini nih Kak, tadi kan waktu Kak Ulfa ceritakan, Kak Ulfa salah satu passionnya kan masak ya Kak. Nah terus habis itu kan gini nih, kan ada nih Kak, kadang passion itu mendapat dukungan atau nggak didukung kayak gitu. Nah tapi kan walaupun kita udah besar, sebenarnya kita bisa menentukan sendiri ya Kak, maksudnya kita mau melanjutkan passion itu atau enggak. Nah kalau menurut Kak Ulfa sendiri nih, nanti biar bisa jadi pembelajaran buat teman-teman, ketika Kak Ulfa punya passion tadi, ketika Kak Ulfa senang masak, terus gimana sih perasaan Kak Ulfa ketika passionnya Kak Ulfa itu tidak didukung oleh orang-orang terdekat Kak Ulfa? Kira-kira gimana nih Kak? Mengenai passion yang mungkin orang-orang di sekitar kita tidak begitu misalnya tidak support. Kalau Kak Ulfa sendiri sih mungkin bisa dibilang bukan ngeyel ya, tapi kayak berpendirian teguh, insya Allah seperti itu. Jadi tetap menekuni apa passion kita, dengan dalam artian ini passionnya positif nih, kita mengarah ke hal yang positif. Dan kalaupun banyak orang ada orang yang nggak suka, toh passion kita tidak menimbulkan atau tidak merugikan orang lain. Bahkan passion yang tergolong bisa memberikan manfaat untuk orang lain juga, seperti halnya Kalva di passion masak, Kalva bisa masak, kemudian saat Kalva berbagi masakan ke orang lain kan orang lain juga suka nih kalau dikasih atau kita berbagi makanan. Kemudian kalau di dunia outbound, dalam dunia outbound itu kan kita kayak memberikan pelayanan kepada orang lain untuk istilahnya kita menemani bermain nih, dan itu positif. Jadi kalau semisal ada orang yang nggak suka, ya mungkin Kalva bakal bilang, iya nggak apa-apa, itu terserah Anda boleh nggak suka dengan passion saya, tapi
istilahnya yuk gimana ya Kak, maksudnya jangan mengganggu lah, kalau nggak suka ya udah nggak suka aja, nggak usah bikin saya kayak, jangan mengganggu saya dengan passion saya, kalaupun nggak suka silahkan, itu sih ada kayak bersikap mungkin bodo amat lah, mungkin seperti itu. Berarti Kak Ulfa walaupun mungkin tidak mendapat dukungan dari beberapa orang, karena passion orang kan beda-beda ya Kak. Iya. Yeah. Ketika Kak Ulfa nggak mendapat dukungan, Kak Ulfa tetap ini nih, percaya diri sama passionnya Kak Ulfa gitu ya. Selama passionnya Kak Ulfa nggak merugikan orang lain, tapi bisa membuat happy orang lain, Kak Ulfa bakal tetap lakukan seperti itu. Dan juga ini Kak, yang mungkin menurut Kak Ulfa yang paling penting itu, kita menunjukkan bahwa passion kita itu keren ini, mungkin dengan cara kita, karena menjadi diri sendiri itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada kita melihat dan menirukan orang lain. Memang kita butuh referensi, tapi tidak seharusnya atau tidak selamanya referensi itu harus kita tiru. Ada yang namanya adaptasi, kita ada yang namanya modifikasi. Jadi apa yang kita lihat, kita pelajari, kita amati, dan kita modifikasi tentunya dengan cara kita sendiri gitu. Oke, hebat sekali nih Kak Ulfa. Nah, bicara tentang passion lagi nih Kak Ulfa kan udah cukup lama ya Kak di Lebah Putih? Iya, cukup lama. Berapa lama nih Kak Ulfa sudah di Lebah Putih? Kira-kira hampir 2 tahun sih Kak. Hampir 2 tahun, berarti sudah cukup mengenal nih ya Kak, antara kakak yang satu dengan kakak yang lain. Alhamdulillah. Nah, kira-kira nih Kak Dada kan masih baru mau bergabung di Lebah Putih nih. Kak Dada penasaran, kira-kira kakak di Lebah Putih tuh passionnya apakah sama, apakah beda gitu setiap kakaknya? Kalau kakak-kakaknya mungkin bisa dibilang beda-beda ya Kak Dada ya. Walaupun ada paling cuma 1-2 yang sama gitu. Ada kakak yang passionnya di craft atau karya tangan, pria seperti itu. Ada kakak yang passionnya itu speaking Kak. Jadi dia merasa berbinar, dia merasa wow itu saat dia dikasih panggung untuk kayak berbicara, entah itu dia MC atau entah itu dia kayak mengajar dongeng gitu. Itu ada juga seperti itu. Ada juga yang passionnya itu di kayak itu ice breaking atau game-game kayak game-game kecil yang bisa dipakai saat kelas gitu ada. Kemudian dan itu kalau menurut Kak Ulfa saling melengkapi sih Kak. Jadi kakak satu bisa, istilahnya kita beda passion nih, tapi bukan berarti kita kayak egois. Maksudnya passionku kayak gini kok, aku kayak nggak cocok dengan passionmu, nggak kayak gitu. Tapi kita di Lebah Putih saling melengkapi ya, walaupun kita beda passion kita saling melengkapi. Bahkan dengan adanya beda passion atau beda kesukaan itu malah menambah keberagaman yang ada di Lebah Putih Kak. Oke, jadi malah tambah rukun ya Kak, saling support gitu antara passion satu yang passion yang lain. Terus ini kalau di Lebah Putih sendiri nih Kak, kira-kira kan tadi passionnya kakak kan berbagai macam. Terus apakah kakaknya saling support, kemudian apakah ada tempat untuk kakak-kakak itu mengaplikasikan passionnya gitu di Lebah Putih? Tadi kan ada yang pinter mendongeng, ada yang pinter mungkin di bidang teknologi dan sebagainya. Di Lebah Putih ada nggak sih kesempatan buat kakak-kakak tuh menunjukkan passionnya itu seperti itu? Terus saling support nggak kakak-kakaknya? Tentunya Kak Dara, dengan passion yang berbeda itu teman-teman yang lain, teman-teman kakak-kakak yang lain tuh kayak mendukung itu. Walaupun ada mungkin kan tadi ada yang mungkin passion di IT, ada beberapa kakak yang memang sedikit IT-nya bisa dibilang ya sekedar tahu aja, tidak yang expert, tapi dia tetap mendukung. Bahkan ada yang kayak minta diajarin tentang mungkin IT, dan kalaupun kemudian yang lain lagi kayak passion dongeng tadi itu sangat didukung dengan mungkin kalau misal ada show nih, atau mungkin di saat ada tampil dongeng
kakak yang lain bisa memberikan bantuan kayak menyiapkan latarnya, kemudian menyiapkan properti untuk dongengnya seperti itu. Jadi saling mendukung passion dari kakak Delba Putih supaya tambah tambah berbinar kakak. Lebih tambah kompak juga ya pastinya. Iya, tambah kompak juga. Dan untuk mengembangkan passion itu istilahnya mungkin hampir setiap hari ya Kak Deren. Setiap kesempatan Delba Putih itu kita senantiasa meningkatkan passion kita, tapi tidak hanya passion tapi juga skill mengenai mungkin pembelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan juga gitu. Jadi mungkin di setiap kesempatan yang ada di Delba Putih adalah istilahnya kesempatan untuk mengolah passion gitu ya Kak. Betul sekali. Oke. Wah, menarik banget ya Kak ini pembicaraan kita tentang passion hari ini. Jadi Kak Dede juga jadi kenal Kak Ulfa nih. Berarti Kak Ulfa tadi passionnya pinter masak terus seneng berpetualang gitu ya Kak. Iya, alhamdulillah. Oke. Nah sekarang nih Kak, terakhir nih Kak Ulfa bisa dong kan kita temanya sekarang kan tentang passion ya Kak. Aku dan kamu tuh beda passionnya dan itu nggak masalah seperti itu. Kak Ulfa bisa dong kasih kalimat penyemangat buat teman-teman semua tentang ini loh kita tuh beda passion nggak masalah kayak gitu. Mungkin ini bukan passion Kak Ulfa mengenai kata-kata mutiara atau kata bijak, tapi Kak Ulfa coba. Ini mungkin ada beberapa kata atau mungkin ya semacam kalimat yang dulu sempat terpikirkan dan ini mungkin bisa menjadi semangat untuk teman-teman bahwa menjadi beda itu nggak apa-apa teman-teman. Beda itu unik, bukan berarti aneh. Ya, tetap kembangkan apa yang kamu sukai, berbinarlah atau bersinarlah dengan passion yang kamu banget. Oke, hebat sekali. Jadi itu teman-teman pesannya Kak Ulfa, beda itu nggak masalah. Kalian beda itu kalian unik, kembangkan, terus bersinar sampai passionnya itu terjalankan gitu ya Kak Ulfa. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Sama-sama Kak Dede. Bisa ngobrol pagi hari ini, semoga bisa diterima dan manfaat buat teman-teman semua ya Kak Ulfa. Alhamdulillah, semoga saja teman-teman kayak tambah semangat Kak Dede. Iya, pastinya Kak Ulfa. Oke, kita tutup bareng-bareng ya Kak. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan Kak Dede, teman-teman. Oke, terima kasih juga semuanya teman-teman. Semoga manfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi.